Back to the back, dia udah obrolan di balik keluarnya Jerman dari Piala Dunia. Itu ODKJ dong. Balik keluarnya Jerman. ODKJ itu. Iya. ODJ. Obrolan di balik Jerman keluar. Iya. Obrolan di balik jantung. Jantung. Aku suka sih jantung ayam sih. Jantung ayam enggak suka aku. Aku lebih Kenapa? suka ini jantung hatiku. Wah, jantung hatiku. Ternyata kamu presidenku. Kamu cinta sama presiden kita. Iya dong. Apa yang kamu cintai itu? Semuanya aku cintai di situ. Semua ada Habibie, Megawati, berarti kamu cinta juga. Cinta juga. Soekarno juga. Donald Trump. Iya, Hillary Clinton juga. Enggak apa jadi presiden. Joe Sandi. Presiden Ukraina suka juga. Kayaknya siapa yang komedian itu? Komedian itu. Gue juga suka ini Perdana Menteri Timor Leste waktu itu Sanana Gusmao. Sama raja dari Brunei Darussalam juga. Iya, Raja Bolkiah. Sultan Hasan Bolkiah. Itu kan dia ini waktu itu videonya viral tuh. Hasan Bolkiah? Bukan. Lokasi kediamannya. Siapa? Lokasi kediamannya Sultan Brunei. Jadi dikiranya orang Indonesia siapa nih Sultan apa kalau orang kaya kan sekarang disebutnya sultan kan. Sultan dari mana nih kok dia rumahnya gede banget di Kalimantan. Sultan Brunei. Dikiranya sultan ini apa anonim orang kaya gitu. Dikiranya ini sultan yang circle-nya Raffi Ahmad. Atau Sultan Hasanuddin gitu. Sultan Hasanuddin bukan ya, itu airport. Ngomong saya ternyata silau juga ya sorry. Matahari di depan mataku banget nih. Kau pengen bilang kalau setelah hiatus ini kau jadi mataharinya. Ya, pengen bilang kalau setelah hiatus ini kau merasa bersinar gitu. Ya. Iya kebetulan sama sinar lagi. Spotlight datang ke dirimu gitu. Iya, center besar. Memangnya salahku kalau blockingku bagus, memangnya salahku bakatku. Anjir lucu banget ini bicara. Kamu belanja online terakhir kapan, Zar? Belanja online itu baru aja kemarin. Aku beli ChatGPT. Beli ChatGPT. Beli akun di Shopee. Iya, di akun. Berapa harganya ChatGPT? ChatGPT 40.000. 40.000 per bulan. Yes, akun sharing. Apa bedanya sih kan kita kalau ChatGPT gratis juga dapat dia lebih analitis. Jadi kalau misalkan kita mau buat skrip, kita mau buat konsep visual dan sebagainya itu lebih terarah gitu loh. Jadi buat fotografer itu juga sebenarnya berguna karena dia bisa mengkonsepkan visualnya yang bagus kayak gimana gitu. Jadi ya analitiknya lebih detail ya. Jadi kalau misalkan kayak pekerjaan tim yang sebenarnya butuh 15 orang itu kalau sama ChatGPT cuma 2 orang aja sebenarnya cukup. Cuma 2 orang kamu dan ChatGPT. Sama ChatGPT. Cuma 2 orang loh. Semua otak di ChatGPT ya. Perintah aja. Tapi aku selama ini pakai ChatGPT juga, Pak. Apa-apa pakai ChatGPT kalau misalnya nih. Ya kau gratisan, gratisan. Beda. Aku gini contoh nih, aku lagi bikin profil pegulat gitu kan. Aku pengen tahu umurnya pegulat sekarang berapa, bisa dia lahir tahun 81 misalnya. Aku malas gitu-gitu kayak gini, bilang kalau pegulat ini lahir 81 di 2025 dia usia berapa? Dijawab sama ChatGPT. Oh iya. Itu mah malas itu. Udah malas mikir aku. Kayak orang bingung nanya alamat gitu. Daripada buka Gmap mending nanya orang. Iya benar. Udah langsung dapat ya. Malas. Ya maksudnya itu. Ya itu malas aja. ChatGPT kan bisa jawab semuanya, semuanya gitu. Jadi gratis pun enggak masalah menurutku karena aku enggak begitu butuh. Kalau kamu harus beli ya. Iya. Apa yang kamu cari di situ? Aku lebih pengen nyari analitiknya karena aku orangnya riset banget nih ya. Iya, riset banget nih Mas. Agensi lah. Agensi, Enggak, aku harus ngelihat berita-berita atau perkembangan karena memang kalau di kerjaanku kan juga harus riset utama ya dan sebentar harus utama. Emang ChatGPT tahu perkembangan? Tahu sekarang deh. Tahu. Ini berita-berita yang kan kita bawa ini juga dari ChatGPT. Oh iya, ChatGPT ngasih tahu nih. Iya. Apa berita yang kita bawa sekarang nih? Dulu kita bahas yang tadi dulu ChatGPT. Kemarin kan aku bangun tidur nih, tiba-tiba badanku dingin semua nih. Dingin semua. Terus aku tanya ke ChatGPT, apakah badan dingin itu termasuk dalam salah satu tanda-tanda mau sakaratul maut? Aku tanya gitu. Aku takut mati bang. Sebenarnya kalau kamu sakaratul maut, kamu gak akan bisa ngetik ChatGPT. Kamu sudah gak akan bisa cari ChatGPT pak. Terus gimana? Itu jawabnya menurut hadis ternyata tidak. Oke, menurut hadis ya. Iya, karena itu sakaratul maut itu hanya ketetapan dari Allah semata, dari makanya Aisyah orang. Tidak perlu harus ketetapan apa gimana, tidak perlu harus dari hadis, akal sehat. Sudah pasti itu bukan. Kemarin temanku ngomong kayak gitu aku percaya pak. Masalahnya kenapa? Langsung diketahui satu kantor. Temanmu yang aneh itu. Sakaratul maut tanya ChatGPT. Harusnya ChatGPT jawab, kalau bapak sakaratul maut, bapak nggak mungkin ngetik ini pak. Udah mulai bertobat. Udah mulai bertobat. Alhamdulillah. ChatGPT di Shopee. Iya, Shopee 40.000. Enggak di Tokopedia. Enggak. Kenapa?
Karena nggak jual. Nggak. Udah sepi Tokopedia sekarang. Iya, udah sepi sekarang. Tapi aku TikTok Shop kan masuknya ke Tokopedia. Aku masih beli keripik di situ. Aku juga masih jualan kopi di situ. Tapi setiap hari itu. Kamu kenapa nggak beli yang di Shopee? Lebih murah, banyak promonya. Tokopedia. Oh, dan aku udah masuk Shopee VIP juga udah berarti. Oh. Jadi berarti Tokopedia tuh kebantu gara-gara TikTok sekarang ya. Gara-gara TikTok. Emang perusahaannya masih kuat juga. Masih kuat. Tapi kenapa yang jadi garis besarnya kenapa banyak pegawainya yang di layoff kan? Banyak yang dipecat katanya. Ya, di layoff kan. Oh. Itu kenapa gitu kan? Ya biasanya kalau pengurangan kayak gitu ya mungkin ada something gitu ya. Ya mungkin karena memang mereka lagi pengen hemat budget aja, mereka sudah mungkin minimalisir budget, efektivitas biasanya. Efisiensi yang namanya. Efisiensi benar banget. Banyak yang di layoff kan banyak ini jadi nanti banyak pengangguran nambah lagi. Banyak pengangguran juga. Kita udah ngeliat dari Seritek kemarin itu kan udah banyak banget. Seritek ya itu, bukan pabrik itu Mas. Iya, sama aja dia. Beda sama Tokopedia Mas, startup bukan ya hitungannya? Startup. Enggak, udah lama kalau. Startup apa hitungannya? Startup itu perusahaan yang baru mulai dan itu. Oh, dulu Tokopedia itu startup. Oh, ini unicorn. Oh, maksudnya unicorn. Kan waktu promo kampanyenya Jokowi periode kedua itu kan selalu kayak unicorn itu kan. Startup semua itu disebutin tuh. Gojek masuk startup, Grab dan segala macam. Kan unicorn ini berarti udah masuk IPO. Oh, udah masuk IPO. Berarti startup tuh yang belum masuk IPO. Belum masuk. IPO itu apa? IPO itu kayak IPO itu kayak open saham gitu. Jadi bisa masuk bursa efek Jakarta. Iya, semua orang bisa IHSG, bisa invest semua orang. Jadi milik publik kayak GoTo lah. Oh, GoTo sekarang ya. GoTo kan dia masuk sama Tokopedia kalau saya. Oh iya, satu Tokopedia berarti ini sudah monster berarti udah monsternya. Monster. Nah, makanya itu kan kenapa bisa layoff? Apa karena Nadiem Makarim Enggak Mas, GoTo udah lepas dari Nadiem Makarim sejak dia jadi menteri Mas, nggak ada urusan lagi dia situ. Siapa tahu karena dia ternyata pengurangan masa ini. Ya kalau dia jualan Chromebook mungkin ya. Enggak ya. Tapi aku masih senang Tokopedia karena kalau aku ke TikTok kalau nyari barang yang aku pengen langsung ke Tokopedia itu pasti. Dan pakai akun TikTok itu beli yang kerupuk pedas itu. Keripik pedas enak itu, Pak. Yang dia masak ini. Oh, ini cuma berapa nih? Iya, ada set dibungkus-bungkusinnya. Enak memang bumbu rujak, keripik pedas, keripik singkong bumbu rujak. Itu anakku suka. Anakku, bapak ibuku, istriku enggak begitu ya. Tapi anakku pengen, "Ayo pesan lagi." Ntar ya nak bilang kerupuk jengkol itu. Enggak, kerupuk jengkol lagi singkong. Kerupuk jengkol enggak suka. Enggak suka kau. Keripik singkong bumbu rujak. Yang gue pikirnya yang kayak kerupuk terus dia bumbunya seblak gitu. Kayak kerupuk seblak itu, Pak. Iya, ada. Ada yang kerupuk yang apa ya? Kerupuk seblak yang ada kan orang yang ngonten makan kerupuk seblak loh. Iya, itu. Kayak gitu yang dia bumbunya. Enggak itu. Oh, itu pedes banget tuh, enggak suka aku. Aku suka malah kayak gitu. Kamu suka yang kayak gitu? Wah, gila itu. Oh, cewek banget kamu kalau suka kayak gitu. Cewek banget itu. Aku asli cewek. Buci ya, Kita kan tahu ya dulu ya era-era Shopee di awal-awal apa itu sebuah sesuatu yang kebanggaan kerja di startup. Jadi kayak apalagi anak baru lulus kuliah kerja di startup tuh kayak persis pakai apa lanyat. Sekarang agensi. Sekarang ya yang sekarang agensi kalau dulu kan startup. Kalau agensi kayak gimana? Agensi itu sebenarnya 11-12 sama startup. Karena dia kan lebih bisa mempopulerkan pekerjaan di situ. Maksudnya? Jadi mempopulerkan secara personal brandingnya di sosmed. Dia mau kerja di situ karena sekalian dia bisa belajar sosmed. Iya, bukan belajar sosmed. Iya, sekalian ini mempersonal branding dirinya di sosmed. Jadi nanti kalau seandainya dia habis kontrak terus dia lepas dia udah bangkit, dia udah gede namanya sendiri gitu. Karena itu banyak. Iya. Jadi walaupun kerjaannya di luar nalar gitu ya. Jam kerjanya kadang gila sih jam kerjanya itu, Pak. Kemana aku tanya temanku kan yang kerja di situ, dia tidur itu cuma 2 jam sehari. 2 jam sehari itu saleran Mas. Itu kalau aku enggak kerasa itu enggak akan ngembalikin energiku 2 jam itu. Mikro. Itu mikrosleep itu. Kayak kita tidur di tol kan. Aku sehari itu minimal harus 5 jam. Walaupun aku cuma 3 jam malam, siang aku tidur lagi 2 jam. Aku deep sleep biasa 8 jam sih. 8 jam ya, harus 8 jam. Tapi karena aku scrolling jadi sekitar 1 jam dulu. Sama aja. Mending kamu kerja agensi tahu banget kamu. Jadi 2 jam kerja agensi kamu sibuk enggak bisa ngapa-ngapain kamu. Karena kan target agensi kan misalnya 1 hari itu berapa konten, ada puluhan konten. Ya. Kemarin tuh kan idenya. Kan setiap bagian itu kan dia dikasih masing-masing ya. Job desk-nya masing-masing. Kayak kemarin tuh aku tanya, ada salah satu copywriter-nya di situ. Dia tuh bisa paling enggak 1 hari tuh menghandle 10 brand. Wah, gila itu. Kan konten kemungkinan 1 brand itu kan minimal banget 1 konten sehari.
Iya. Nah, gimana kalau di 10 brand? 10 brand. Kalau ada konten brand yang minta 2 atau 3, boy itu bisa 21K, 20 banyak banget itu, Pak. Banyak banget itu. Gila itu. Makanya membayar ChatGPT itu membantu banget. Sangat membantu. ChatGPT akan ngasih ide kita. Nah, kemarin aku lagi di playground, aku pengen bikin konten bilang sama anakku. Masa enggak bikin konten, aku sih bikin konten yang lucu-lucu. Aku bingung apa? Aku ChatGPT kayak gini aja bilang. Saya sama anak saya, nemenin anak saya, mendampingi dia di playground. Kira-kira ide konten apa ya untuk reel yang simple aja dan berapa detik doang, aku bilang. Terus dia bilang, muncul gak ada yang aku suka, tapi dengan aku membaca ide itu, aku pikirin dia lain. Gitu. Dia mainnya kayak gitu. Mainannya. Itu baru kau mendampingin di playground ya. Gimana nanti kalau mendampingi anakmu jadi mualaf gitu? Anakku udah Islam dong. Gimana caranya? Anakku udah Islam dari lahir. Ketika anakku tiba-tiba mau jadi mualaf. Bukan mualaf dong. Harusnya ya mendampingi dia menikah nantinya. Di rumah Nasrani. Bisa jadi konten. Ya bisa jadi konten. Nanti dikeluarin dari kakak. Seperti Ruben Onsu. Nah, balik lagi ke startup tadi ya. Aku pernah punya pengalaman datang ke mall di Jogja. Tahu nggak mall yang jadi tempat Shopee? Tahu nggak mallnya namanya apa kamu? Ini namanya. Jadi mallnya itu jadi apa? Jadi tempat-tempat jualan jadinya. Jadi mall itu jadi kantor ibaratnya. Segede itu mall, ada bagian satu lantai itu jadi kantor Shopee waktu itu di Jogja. Nah, aku datang ke sana tak kira itu ya Shopee kayak ya ruko aja gitu, datang gitu ke sana kayak ya kecil lah namanya, bukan di pusatnya, ternyata jadi pusatnya enggak. Shopee saya itu kalau enggak salah datang ke sana tuh kayak memang kerja di situ tuh kayak kebanggaan banget kerja di startup itu, bentukannya juga stylish, lanjutnya dipakai kemana-mana, skena. Terus aku lihat ada ruangan yang playroom, yang ada biliarnya, ada dingdongnya, ada LC-nya itu. Enggak ada misalnya. Biar emang ada LC. Kan ada playroomnya, ada playnya di situ. Ada pokoknya aku pikir nge-play ini kan. Ada ruangan bermainnya, Pak. Gede, Pak. Ruangan bermain doang itu. Itu kan jadi kayak wah, bangga dong ada di sini. Itu aku lihat kayak wah ini kebanggaan banget, jadi kayak pengen kerja di startup waktu itu kalau lihatnya. Gimana ya kayak kantor Google kayak itu dibikin kayak gitu. Tapi kan itu startup yang gede ya. Tapi kalau kita pengen kerja startup, kita mulai dari startup yang kecil-kecilan kayak. Tapi kan konsep startup sebenarnya itu bukan seperti itu sebenarnya. Itu kan emang yang kita lihat aja kayak seolah-olah tempat agensi atau tempat teknologi atau tempat yang memang dia bisa memanjakan karyawan gitu. Padahal kalau startup sendiri kan dia sebenarnya perusahaan yang memang belum terkenal lah. Tapi dia mencoba atau babat alas istilahnya. Bisa dong aku sebut kalau misalnya aku di dalam ruangan kecil di kamarku, aku membuat sebuah aplikasi untuk di-download orang. Itu aku jadi startup itu. Iya. Bisa jadi startup itu. Bisa jadi startup. Jadi channel Gilang Gulat itu asal ada karyawannya. Asal ada karyawannya. Kan ini namanya kantor. Oh iya deh, asal ada karyawan. Bisa kalau kayak Jokels itu. Kamu tahu Jokels kan? Ya, bikin kantor di ruang kos-kosannya. Penipu. Jadi penipu. Lucu banget itu. Tahu aku kira kayak dia kan di ruang orang tuh, ada konten orang yang startup kecil-kecilan dalam kamar itu. Startup itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa untuk misalkan editor videomu gitu. Nggak bisa itu bukan startup masuknya. Dan itu kan bukan perusahaan, itu jadinya buat dirimu sendiri, buat brand dirimu. Misalnya nih, aku sebagai Gilang nih. Misalnya aku pengen, ya aku senternya terkenal lah. Winda Basudara lah yang terkenal. Aku butuh timku untuk yang handle jobku, timku yang ngasih jadwalku, timku yang ngerekam kontenku. Itu startup nggak? Hal yang ditawarkan ke konsumen apa? Aku nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu emang orang NPD aja. Nggak bisa itu. Bukan NPD, hitungannya itu bukan NPD berarti ya. Ya karyawanku, aku jadi selebritinya mungkin hitungannya. Bukan startup ya? Startup itu kalau yang sesuatu hal yang bisa didatangkan ke investor, mau menjajakan apa. Misalkan aku nih punya usaha kelas pertanian. Ntar benefitnya itu bikin petani-petani itu jadi lebih sejahtera lah. Jadi aku memberikan itu, ngasih deck itu kayak semacam presentasi atau PDF yang memang udah kita gambarin gitu dari garis besarnya, nanti keuntungannya berapa, profitnya berapa. Itu yang mau dipresentasiin ke investor. Nah, kalau ada orang invest baru hitungannya startup. Ya. Sudah diinvest atau sebelum diinvest? Sudah diinvest. Kalau misalkan dia belum ada invest, berarti belum startup, masih perintis. Kan perintis bukan pewaris, Bos. Senggol dong. Tapi ini baru tahu aku. Dan hebatnya aku baru tahu dari kue.
Kok beranggapan aku tuh orang goblok banget gitu ya. Nggak ngerti apa perkembangan hidup di dunia ini gitu. Banyak orang teman-teman kita menganggap kamu begitu. Nah sekarang kamu bisa membuktikan kamu punya ilmunya, informasi itu. Tapi kamu pernah kerja jadi startup? Pernah coba. Apa startup apa? Waktu itu arsitek. Dan sekarang bosnya udah nggak tahu kemana. Udah kabur. Karena memang dia kan dulu pengen bercita-cita pengen bikin usahanya itu berkembangnya tinggi gitu. Dan dia udah dapet investor 2 itu. Dan ternyata dia nggak bisa dapetin project. Dan yang dapetin project kan di situ kan cuma salah satu partnernya, sama dia minta bantuan aku. Padahal kan di situ bukan marketing kan. Kamu jadi apa? Ya biasa desain nama sosmed itu. Desain nama sosmednya. Tapi aku di situ katanya dibilang kamu harus cari juga tombaknya ujung tombaknya kowe. Jadi kayak di sosmednya itu dia ngarepin dari sosmednya trafficnya. Ya, padahal di situ dia nggak tahu kalau partnernya itu berusaha menjatuhkan perusahaannya. Perusahaan baru dirintis sudah berusaha dijatuhin. Gimana coba? Karena nggak kompak. Kau dari awal ngomong ngapain? Makanya itu habis itu dipecat-pecatin kan. Dipecat-pecatin kowe juga ya? Iya. Duit kamu udah dibalikin belum? Belum. Gak apa-apa lah udah. Ikhlas ya. Ini apa? Anggap ini sedekah. Anggap sedekah. Banyak cewek yang gue kasih gitu. Berarti banyak kamu sedekahi. Pahalmu banyak. Kalau kamu mau anggap itu sedekah, pahalmu banyak. Tapi kamu harus ingat dulu, waktu itu kamu beneran mau ngasih apa memang sekedar nafsu aja? Karena cowok itu berharap timbal balik. Kamu aja itu. Ya, seperti itu startup ya. Ya startup seperti itu. Oh, jadi kamu pengalaman cuma bagian yang gagalnya. Ya, bukan yang kamu keluar terus berhasil gitu, nggak ada. Nggak ada. Mungkin kamu bisa bercerita nanti. Aku pernah itu kerja di situ baru merintis dulu tuh aplikasi misalnya JKN Mobile itu aku yang merintisnya itu misalnya. Iya, bisa jadi portofolio juga sebenarnya gitu. Tuh kalau pernah nonton drakor Korea startup itu dulu. Startup aku tahu gitu. Gojonpyo. Iya, sama itu sih namanya. Sama Sui siapa ceweknya. Enggak tahu aku. Ini girl band. Aku nonton aja kagak. Aku cuma tahu judulnya. Aku itu waktu nonton itu tuh sama mantan gue yang nipu 8 juta. Kamu nonton bareng? Iya. Kamu aja nggak pernah ketemu. Yang nipu kamu itu nobar di HP. Nobar jangan bohong. Nobar di HP. Masih kamu sharing ceritanya. Terus dia juga nonton juga. Oh, dia nonton startupnya. Gitu. Apa dari startup itu kan yang dicari kan romance-nya ya? Yang dapat startupnya di mana? Titik startupnya di mana? Ceritanya itu emang startup. Dia mulai buka bisnis, terus dia nyari investor, dia bikin software gitu. Romance-nya di mana? Kan ada romantis ya pasti. Romansnya itu persaingan jelas. Iya, tapi romantisnya di mana? Romansnya itu karena ada salah satu karyawannya di situ yang pertamanya itu dianggap sebagai pesaing gitu. Oke. Kan, kadang drakor itu gak ketebak gitu. Terus jatuh cinta dia. Jatuh cinta, ntar ternyata dia suka sama yang ini, terus yang ini tuh masih berharap tapi nggak ngomong. Suka sama Farel, terus ada Miska. Ya kayak gitu. Oh iya. Dadah.